yunzarun. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu, kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah dan Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari isi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan azab dari mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ini Ali Imran 88. Ali Imran 87 menunjukkan bahwa orang yang kafir setelah beriman akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. Sedangkan Ali Imran 88 melanjutkan ancaman tersebut. Tidak hanya dikutuk, mereka kekal dalam neraka tanpa keringanan azab dan tanpa kesempatan untuk mendapatkan penangguhan. Ini akibat dari orang-orang yang murtad. Mereka telah beriman, telah menyaksikan kebenarannya ayat Allah, telah terbukti di alam nyata ini, tapi karena mereka terpengaruh dengan dunia, dengan hawa nafsunya, dengan harta, dengan wanita, dan dengan jabatan, mereka meninggalkan Islam. Orang yang meninggalkan Islam di Ali Imran 87 betul-betul menjauhkan apa yang akan mereka terima ulang dari mereka murtad. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Pertama, kekekalan dalam neraka adalah realitas, bukan angan-angan, bukan omong-omong, tapi benar adanya. Ini penting kita tekankan Bapak Ibu. Kenapa? Tidak semua orang meyakini seyakin-yakinnya dengan neraka itu. Padahal Allah mengatakan di sini apa? Khalidina fiha, kekal di dalamnya, selama-lamanya mereka disiksa. Tidak semua orang percaya ini Bapak Ibu. Kenapa kita berani mengatakan tidak semua orang percaya? Ya buktinya tidak semua orang yang mengikuti aturan Allah, dan betapa banyak orang yang melanggar aturan Allah, dan betapa banyak orang yang murtad. Nah, ini penting ditekankan sekali Bapak Ibu, jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita mengikuti bisikan-bisikan setan yang mengatakan tak mungkin ya Rasulnya akan diazab. Masa awak diazab? Awak itu minta kejadian. Coba kejadian orang. Coba. Mana mungkin? Perkataan-perkataan ini itu perkataan yang menyesatkan. Kalau ada perkataan-perkataan itu lahir dalam diri kita, segera tobat Bapak Ibu. Karena perkataan-perkataan ini akan meringankan dosa, akan meringankan kita untuk tidak meninggalkan sholat. Kamu banyak orang siapa Bapak yang tidak sholat? Orang tidak sholat itu terjelas tidak akal. Kenapa dia bukan tidak sholat? Karena keyakinan dengan khalidina fiha ini, dia menganggap itu bukan realitas. Padahal kekekalan dalam neraka adalah realitas Allah yang mengatakan. Kemudian hikmah berikutnya, azab tidak akan diringankan. Allah mengatakan tidak diringankan azab dari mereka. La yukhaffafu anhumul azab, itu kata Allah. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita menganggap ini omong-omong, menganggap ini dongeng-dongeng, menganggap ini cerita-cerita kecil yang tidak ada pengaruhnya.
ini yang berkata, Allah yang berkata. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita terpengaruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kita diazab. Yakinlah Bapak Ibu, azab dari perbuatan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak hanya berupa azab di akhirat, di dunia pun akan Allah azab. Kalau kita lihat orang itu tidak sholat, melawan kepada orang tua, kenapa dia tidak diazab? Kenapa dia hidup tenang-tenang? Hartanya banyak, mobilnya banyak, anak-anaknya seperti aman-aman, sekolah terkenal, kerja tempat yang hebat. Itu pandangan mata kita sebagai manusia, mereka nyaman-nyaman. Tapi hati mereka bergelora. Karena apa Bapak Ibu? Kesenangan itu sesungguhnya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Betapa banyak orang kaya berpangkat yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kenapa dia bisa bunuh diri? Pasti karena dia tidak bahagia. Walaupun kaya raya, kalau dia tidak ikut aturan Allah, dia pasti tidak bahagia dengan kaya rayanya. Bahkan tersiksa, ketakutan setiap saat orang akan mengambil hartanya. Azab tidak akan diringankan. Kemudian Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, walahu yudhurun, dan mereka tidak diberi penangguhan, tidak ada waktu lagi untuk bertaubat. Lagi kesempatan lewat. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada taubat lagi. Semua orang yang meninggal dunia Bapak Ibu, kita lihat dalam Al-Quran, mereka semuanya bertaubat. Tapi mereka bertobat setelah meninggal dunia. Orang yang bertobat sebelum meninggal dunia ketika hidup, taubatnya diterima. Tapi ketika sudah meninggal dunia, dia di neraka, dia dimasukkan ke dalam neraka, walahum yudhurun, mereka tidak akan diberi penangguhan. Kalau syukurlah Bapak Ibu, kita masih hidup, ya walaupun kita berpenyakit, walaupun kita ekonomi kita morat-marit, tapi masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Menyelamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.